Halo, ya gue balik lagi ya. Oke, di video kali ini gue mau bahas dikit tentang Madrid. Ya, seperti yang kita tahu, Real Madrid di awal-awal musim ini tampil cukup konsisten. Dari segi hasil cukup memuaskan ya. Di La Liga 9 kali main, sekali kalah. Sedangkan di UCL 2 kali main, 2 kali menang. Poin masih sempurna. Oke, kita flashback dikit untuk kita lihat dari Madrid di bursa transfer ya. Di bursa transfer musim panas ada terjadi beberapa kejutan. Yang paling mengejutkan itu ya Karim Benzema hengkang di luar planningnya Madrid, karena manajemen Madrid itu pengennya Benzema stay lagi semusim di Madrid, sedangkan ya Benzema decided to hengkang. Dia mau pergi ke Arab. Jadi mau tidak mau Madrid ini harus mencari pengganti Benzema. Dan rumor yang kencang-kencangnya pada saat itu ya siapa lagi kalau bukan Mbappe. Tapi Madrid gimana ya, Madrid nggak mau bayar klausulnya Mbappe itu. Kalau menurut gue Madrid ini pengen mendatangkan Mbappe secara gratis tahun depan. Jadi ya it happen. Jadi kita lihat ke review transfernya Madrid pada musim panas. Ada beberapa transfer yang Madrid lakukan, yaitu loan si Joselu dari Espanyol, dan ada juga pembelian si Jude Bellingham, pemain mahal ya, 115 juta. Dan ada juga Frank Garcia yang dibeli dari Paecano. Dan terus ada si Brahim Diaz balik setelah loan dari AC Milan. Dan terjadi bencana lagi sebelum kick off-nya La Liga. Courtois cedera ACL, Madrid terpaksa loan mencari kiper emergency. Akhirnya loan si Kepa dari Chelsea yang tampil ya lumayan bagus di awal-awal musim ini, melakukan beberapa save yang luar biasa juga. Gue sangat appreciate Kepa atas penampilannya bersama Madrid. Kita lihat dari performanya Madrid ya. Di awal-awal musim, gue sebagai fans Madrid, gue selalu nonton Madrid. Madrid mau main jelek, mau main kemana, gue tetap nonton ya. Oke, gue mau preview sedikit. Awal-awal musim itu Madrid bermain nggak bagus ya. Nggak bagus dalam artian dari segi permainan. Tidak seperti Madrid pada musim-musim sebelumnya. Jadi ini merupakan efek dari pergantian formasi yang dilakukan Ancelotti dari 4-4-3 ke 4-3-3 ke 4-4-2. Ya ada sedikit perubahan karena ditinggal Benzema. Madrid nggak punya number 9 yang top lah. Akhirnya Ancelotti ini mempunyai ide untuk memaksimalkan perannya Bellingham sebagai nomor 10 yang terbukti berhasil dari segi cetak gol, bukan dari segi permainan. Di awal-awal musim ya gue bilangnya. Sedangkan di 2 pertandingan terakhir Madrid bermain luar biasa menurut gue. Pressing tinggi, kombinasi banyak, cetak ke banyak peluang. Walaupun finishingnya agak amburadul, ya lu berharap apa sama si Joselu? Joselu ini praktis, kalau gue bilang jujur, 2-3 level di bawahnya Benzema. Tapi Joselu ini bekerja keras. Bisa kita lihat di beberapa peluang yang dia dapat di beberapa pertandingan terakhir. Kalau itu strikernya Benzema, itu gol. Kita lihat shootnya Joselu ini ya melenceng. Dia nembaknya pas ke arah kiper. Ya bukan striker top lah, tapi
Gue sangat appreciate kontribusinya Joselu yang berusaha memberikan do the best buat Madrid. Sedangkan selain dari itu, gue juga melihatnya di krisis lini belakangnya Madrid ya. Madrid mengalami krisis di lini belakang, cedera Courtois out karena ACL. Eder Militao juga out karena ACL. Praktis cuma ada 3 center back, cuma ada Alaba, Rudiger, dan Nacho. Sedangkan di pertandingan terakhir, Nacho kartu merah dan Alaba cedera, ya Ancelotti harus muter otak. Dan gue memberikan big applause sama Ancelotti yang berani memainkan Tchouaméni di bek tengah dan tampil luar biasa saat melawan Osasuna. Tampil sangat kokoh duet bersama Rudiger. Dan Ancelotti ini melakukan hal-hal seperti ini bukan sekali ya. Musim sebelumnya dia melakukan juga hal yang sama terhadap Valverde yang dibermain sebagai bek sayap lah, sebagai winger kanan ya. Terbukti tampil cukup bagus dan berkontribusi. Dan ada juga Camavinga yang bermain sebagai bek kiri di musim lalu. Gue rasa ini ini adalah kelebihan pelatih senior ya, dari segi insting dan pengambilan keputusan, penempatan posisi pemain, melihat potensi pemain. Hal-hal seperti ini kadang yang tidak dimiliki oleh pelatih-pelatih muda yang minim jam terbang. Contoh Arteta. Gue juga nonton Arsenal beberapa kali. Ya, dari segi permainan Arsenal ini luar biasa, bermain sepak bola modern, banyak kombinasi, bermain 1-2 sentuhan. Tapi gue melihat Arteta ini dari segi pengambilan keputusan, pergantian pemain lah, penempatan pemain di line up sering salah, sering ngaco ini orang. Terakhir dia mainin si Gapsus di winger kanan. Kadang ditaruh di winger kanan, kadang ya sama sekali nggak perform seperti itu. Berbeda terbalik dengan Ancelotti. Ancelotti setiap keputusannya itu terbukti. Ya sekali-kali sering salah ya, namanya juga manusia, Ancelotti juga manusia, tapi lebih sering mendapat hal yang positifnya. Itu menunjukkan Ancelotti ini adalah pelatih top yang mempunyai jam terbang. Walaupun gue juga setuju Ancelotti ini ya taktiknya nggak banyak, tapi dari aspek yang lain Ancelotti ini unggul seperti itu menurut, terutama dari manajemennya ya. Ancelotti ini top lah istilahnya. Yang gue menjadi pertanyaan, apakah Madrid ini bisa konsisten sampai akhir musim dengan materi pemain yang sekarang, mayoritas pemain muda, ya Modric dan Kroos, bukan Modric dan Kroos 2 atau 3 tahun yang lalu. Praktis performanya ya agak menurun lah, bukan nggak seperti sebelum-sebelumnya. Terbukti Ancelotti sekarang melakukan regenerasi di lini tengah, memberikan starter kepada pemain-pemain mudanya, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, kadang-kadang juga ya dipasangkan dengan Modric atau Kroos sebagai starter, walaupun ya salah satu mereka harus duduk di bangku cadangan. Ya ini progresnya ada, masih butuh waktu, tapi yang menjadi pertanyaan besar, apakah pemain-pemain muda ini bisa konsisten? Gua nggak yakin, karena ya pemain muda performanya itu pasti ups and down. Tapi kalau Madrid ini terus mendapatkan hasil positif dan mentalnya naik, kalian jangan kaget. Madrid ini akan menjadi tim yang menakutkan musim ini. Di semua kompetisi ya, gue nggak cuma ngomongin di La Liga, bahkan di UCL gue berani bilang. Karena apa? Gue nggak lihat tim-tim besar yang perform pada musim ini di tim yang top di Eropa lah. Siapa sih yang ada dalam top yang superior musim ini?
Munchen enggak. Sementara siapa lagi? PSG apalagi amburadul PSG ini. Sedangkan Inter so-so lah. Terus ada siapa? MU jangan ditanya lagi. Praktis yang menjadi saingannya Madrid di UCL kalau yang gue lihat dengan performa yang sekarang cuma Man City yang bisa nahan lajunya Madrid, begitulah kasarnya. Sedangkan tim-tim yang lain gue nggak lihat. Tapi UCL ini sangat tergantung dengan form of the day sebuah tim. Nggak seperti di liga yaitu maraton 38 jornada. Ya gue harap Madrid ini bisa bersaing sampai akhir musim dan Ancelotti bisa membuktikan kalau skuad ini skuad yang kompetitif. Nggak seperti musim-musim sebelumnya, performa bagus di awal-awal di paruh musim pertama dan jeblok di paruh musim kedua. Gue harap Ancelotti ini bisa membuktikannya musim ini. Dan gue harap Ancelotti memberikan the best farewell kepada Madrid kalau bisa menangin La Liga dan UCL lah lagi sekali sebelum Ancelotti pergi ke timnas Brazil. Ya, segitu aja ulasan gue pada video kali ini. Ya, thank you for watching.